Bakar-bakar opo iku, Mas? Angger mulut sampean, anggerane wong penampilan ngene iki bakal-bakal ngene iki apa coba tanggapan. Arep ritual ya. Yo jane kabeh lakon memang kudu ditakoki, ditanyakan gitu ya, yang bersangkutan supaya tidak salah beranggapan. Karena kita membahas babakan menyan atau dupa ya medianya dong, gitu. Nah ini kan menyan dong. Coba sekarang kita aromai ruangan ini, enak nggak? Nggak ada aroma khusus kan? Tapi ketika kita taburi menyan, nah aromanya semerbak harum, luar biasa, wangi ya. Iya. Nah menyan kalau masih di sini, nggak ketemu geni atau mawa, wangi nggak? Enggak. Walaupun ini disebut menyan, Nah, nggak ada wanginya ya. enggak ada. Mungkin hanya menakutkan, ada menyan kan gitu. Jadi biar bereaksi ya harus dibakar tuh. Nah ini disebut dengan acine geni. Mawa itu acine geni. Api dikorek ini acine geni. Maknanya apa dalam kehidupan diri? Nafsu yang sudah ditundukkan ya ini. Bisa untuk bakar rokok enak dah, untuk masak akhirnya keluar rasa. Nah, menyan ditaruh pun remebul dan harumnya kan gitu. Aroma ruangan ini akhirnya berubah harum sehingga ketika kita ngantuk, tersugesti kan melek kan gitu. Awalnya misalnya belarah kemana-mana pikirannya, setelah mencium sesuatu yang harum akhirnya apa? Membayangkan tersugesti hal yang positif, membahagiakan. Nah lakon seperti ini banyak dilakukan misal ada sesajen. Kalau sesajen itu ya ada kembang setamannya, ada pisangnya, ada ingkungnya, ada menyannya kan. Iya. Kalau zaman sekarang jarang, tapi tetap ada yang melakukan seperti itu. Biasanya disandingkan dengan pusaka kan gitu, sesuatu yang berharga, yang harum-harum disandingkan dengan sesuatu yang berharga karena itu jodohnya kan gitu, pasangannya. Nah kenapa kok orang dulu itu ada ingkungnya, ayamnya, entah itu ayam hitam mulus, putih mulus kan, ada pisang rajanya, pokoknya ada pisang emasnya, ada bunga setamannya kan gitu. Nah kita coba menalar. Kalau zaman dulu itu kan gizi kurang tuh. Orang mau belajar sesuatu itu banyak ngantukan, ya karena tiwul makanannya, kurang bergizi nggak zaman sekarang. Jadi kalau ada kumpul-kumpul ngaji babakan yang khusus, yang memiliki nilai sakral, itu pasti juga didukung dengan syariatan atau piranti-piranti yang mendukung. Akhirnya fokusnya beda dong. Misalnya kita bicara masalah kahuripan, di sini yang kita pajang sesuatu yang lucu. Akhirnya apa? Nggak konsen. Atau sesuatu yang mengerikan, konsen nggak? Nggak konsen. Makanya dalam memahami segala sesuatu kan harus cukup syarat, mendukung suasana. Gitu. Nah kenapa kok ada bunga setaman? Ya itu tadi sama, agar mengharumkan suasana, agar juga memahamkan kepada diri kita yang kita bicarakan menjadi ageman itu harus yang baik-baik, yang harum, yang bisa membahagiakan hati. Maka bunga ditaruh di situ. Ketika ngobrol ngelihat bunga akhirnya paham, oh ya harus yang baik-baik dibicarakan, jaga sikap, jaga unggah-ungguh. Nah ada pisang, yang jelas kalau orang dulu ngumpul itu nggak sebentar, waktunya pun ditentukan karena kesibukan siang misal. Atau ketika medar seperti itu tidak sepanjang waktu khos, waktu-waktu tertentu. Ya namanya cangkruan jagung seperti ini lapar loh. Iya. Ketika perut lapar diambil pisangnya, ger makan. Jadi enjoy nggak waktu membahas kehidupan, kahuripan? Enjoy toh. Cukup syarat toh. Nah itu. Ada pikiran yang mau geradrah kemana-mana ngeliat bunga, oh iya saya duduknya harus baik, harus bagus, harus harum kan gitu. Iya. Nah kenapa kok ada ayam putih mulus, ayam hitam mulus? Itu kan karakteristik. Artinya apa? Binatang saja punya karakter loh, khos. Masa iya kita lebih rendah dari binatang?
putih-putih sekalian, hitam-hitam sekalian. Bahasanya kan gitu. Artinya apa? Kalau udah tahu bentuknya, jujur, oh ini yang kurang pas, maka kita bisa ditegur dengan pas juga. Kita juga nyari petunjuk pas juga, untuk perbaikan diri kan gitu. Nah, sambil berjalan ngobrol, namanya kurang gizi zaman dulu, duk, misalnya ada yang perempuan, beteti ayami, udah mateng ingkungnya jadi. Oke, sebelum kita lanjutkan, karena penuh energi loh bicara kahuripan itu, makan dulu. Akhirnya apa? Belajar tentang kehidupan tidak dalam keadaan keroncongan, sehingga fokusnya cenderungnya untuk memahami itu benar-benar. Kan gitu. Nah, yang terakhir apa? Menyan dupa. Kadang ada dupa itu dibakar di depan acara, ada yang di akhir. Setelah semuanya sudah kita bahaskan, maka dupa dibakarkan. Biasanya ada airnya dulu, ada bunganya dulu, ada ingungnya dulu, baru dupanya dibakar kan gitu. Mananya apa? Dunia itu ya seperti hanya ini dupa ini. Ini kan dupa serbuk ya. Ada yang bilang buhur kan gitu ya. Ini harum-harum tapi nggak seberapa kan. Terus kamu seneng ini, kamu agemi, kamu simpen, akan melahirkan apa? Anggapan, rasa-rasa. Ada dupa, aroma dupa. Gelisah kan bagi orang lain. Nah, kalau bagi orang lain gelisah, menggelisahkan, apalagi bagi diri kita. Maknanya apa? Gini loh. Seindah apapun perkara duniawi, emas, harta, pangkat, jabatan gitu ya, pengaruh, itu nggak bisa diagemi, tetap dipertahankan, diabadikan, nggak bisa. Itu tersirat di dupa. Dupa ini kan kumpulan dari unsur-unsur yang harum. Dupa itu. Maka agar dupa ini bermanfaat, kalau bahasa saya itu apa? Dudu ono opo-opo, nggak ada apa-apa sebenarnya. Maknanya apa? Harus sirna. Maka dupa itu kelasnya macam-macam. Ada yang bisa menembus langit 7 istilahnya. Ada yang dalam radius berapa kepala desa itu akan mencium harum dupa itu. Maknanya apa coba? Sesuatu yang harum akan dicium oleh orang banyak. Begitu juga sesuatu yang busuk. Kita sebagai manusia yang yakin pada Tuhan seharusnya kan eling, senantiasa menjaga diri, menjaga hati agar baik terhadap orang. Sehingga radiusnya bisa nyampe ke langit 7. Artinya dalam munajat kepada Allah, pada Tuhan, karena hati kita bersih, berbunga-bunga harum, Tuhan pun menerima, cepat mengijabah. Dalam kehidupan sosial juga kan demikian. Maka apapun itu bentuk duniawi, harta, kekayaan, pangkat, itu harus disirnakan. Maka ketika disirnakan, nah harum. Maka ada istilah manusia meninggalkan nama. Harimau meninggalkan gitu ya. Kan gitu ya. Ada istilah seperti itu. Nah, ini perkara duniawi itu bisa pupus sirna ora ana apa-apa sing ana sing maha kuwasa tok angger dibakar. Kalau logikanya ini perlambangnya dupa ini dibakar dengan acini geni. Acini geni itu adalah nafsu yang sudah ditundukkan. Maka ketika kita bicara masalah kahuripan, sesuatu yang bisa menghidupkan diri kita, jiwa kita, maka pasti harus ada yang direlakan. Meninggalkan kebiasaan buruk, beralih pada kebiasaan baik, sehingga harum. Tundukkan nafsu. Acini geni ini perlambang nafsu yang sudah ditundukkan, sehingga dia bisa bermanfaat. Harumnya dupa ini gambaran duniawi. Dia memang harus pupus, orang apa-apa sing ana sing maha kuwasa. Maka dia bisa dikenali dalam radius berapa kepala desa atau desa hingga bisa menembus langit 7. Gitulah. Ada istilah lagi kalau berdoa sanding dengan dupa itu jadi pikukuh. Artinya apa? Sirnakan, babakan duniamu, dirimu, serahkan dirimu pada Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Acini geni nafsu sudah ditundukkan itu menjadi penunggang. Ini tunggangan kan? Media lah. Dupa nggak akan harum semerbak kalau nggak dipertemukan dengan acini geni. Begitu juga diri kita, babakan duniawi. Kalau nafsu nggak ditundukkan, bagaimana kita bisa ke Tuhan? Selama kita masih berada, apapun seganteng apapun kita, secantik apapun kita, tetap akan sirna. Orang opo-opo,
Harum-harumnya pun itu tetap sirna. Harumnya hanya sesaat saja, menguap kembali pada muasalnya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau orang membakar dupa belum tentu, bahasanya hubungannya dengan klinik, bisa untuk pengharum ruangan, pensugesti, pikukuh. Karena manusia tanpa pikukuh susah. Orang-orang kayak kita ini susah tanpa pikukuh. Kenapa kok ada akhirnya pusoko, sesuatu yang berharga, tidak di atas. Artinya apa? Keharuman yang murni dengan sesuatu yang berharga itu bersanding. Jangan sembarangan. Gunakannya pun nggak boleh sembarangan. Medarnya juga nggak boleh sembarangan. Ngajeninya juga nggak boleh sembarangan. Jangan dengan cekaka sekikis. Serius, mantep, kan gitu. Agar apa? Meresap, masuk, menusuk. Gitu. Gambaran ini. Sehat yang berharga ditutup kan dia harum. Melekat harumnya. Sesuatu yang berharga itu selalu identik dengan yang harumnya baik-baik. Jadi kalau ada sesuatu yang berharga tapi tidak identik dengan yang baik-baik, yang harum, perlu dipertanyakan, itu apa? Ini kan kita menganalogikakan. Jadi tidak semua lakon-lakon seperti ini harus dinisbatkan dengan sesuatu yang menduakan Tuhan. Kan udah piranti pengantar. Toh teman-teman akhirnya enak tuh memahaminya. Oh iya ya, dupa itu orang ini apa-apa. Lah, biar gak ini apa-apanya gimana? Harus cukup syarat dong. Nah, aja nih gini. Yang awalnya ngantuk, mencium aroma dupanya semangat tuh. Wis, tersugesti. Karena manusia itu sangat cenderung pada yang harum-harum. Contoh, harum dalam bentuk wujud apa? Cantik atau ganteng. Kamu ngantuk luar biasa, bidadari turun gimana? Hilang ngantukmu. Nah, gitu loh. Logis kan? Enak dalam memahaminya. Kenapa ada bunga-bunga, ada ingkungnya? Ini kan nggak ada ingkung dia itu ya. Ayamnya yang belum dipotong, kan nggak tahu dari buat ingkung sih. Ada benda berharganya, ada airnya, perlambang ilmu. Ada api ini, perwujudan acini geni bahwasanya nafsu sudah ditundukkan seperti ini. Kita yang menunggangi, kita yang mengarahkan nafsunya, bukan kita yang dikuasai oleh apinya. Kalau kita dikuasai oleh apinya, kebakar semua. Ciloko kan? Logis dong. Siapa sih nggak bernafsu? Semua manusia malu pasti bernafsu. Kalau kita yang lihat yang indah-indah nggak tertarik itu ya aneh kan gitu ya. Tapi jangan dihentikan pada perwujudan indahnya. Seperti ini perwujudan itu mas. Dupo ini perwujudan. Anggap pengen ngerti sari ini dupo. Rasanya dupo. Yo iki sirno no. Dan bisa ngerti aslinya rupo. Bisa tahu hakikatnya harum itu seperti apa. Hakikatnya harum indah bagi manusia hanya selintas saja. Kembali pada yang kuasa. Tetapi yang kuasa yang maha indah. Nggak ada duanya, nggak ada lainnya. Gitu. Nah kenapa kok medianya agak serem malam ini ya sudah sampai tadi bakar apa kan ya. Nah dupa ini akan menjadi masalah mas. Kalau bakarnya dibandingkan dengan jari sampean misalnya kan, bakar kalau bakar rumah kan gitu ya, itu masalah mas. Kalau untuk yang kayak gini mas, harum kita enak kan ya, enjoy dalam jadi nggak ngantuk kan gitu. Nah ini pengalaman teman-teman, ada nggak pengalaman ini kita karena kita medal seperti ini? Merasa merinding enggak? Ngeri enggak? Terkurangi jauh toh? Oh ternyata begitu. Oh ternyata begitu. Karena ngerti, dingerteni kan gitu loh. Enggak pas langsung ada yang kesurupan? Enggak ada. Seneng dalam dupa gini, oh maknanya seperti itu. Nah itu loh bro, makanya segala sesuatu dalam kehidupan ini ya kudu dingerteni. Biar ngerti digoleki, ini lah. Jangan cuma dari jauh Anda memandang, menilai-nilai, bercita angan-angan seolah-olah kita kalau malam kayak gini lewat kuburan ada karung nyangkut di pohon, seolah-olah pocong lari ke bibir itu. Barat itu karung gitu loh. Ada orang lewat padahal orang dikiranya hantu. Maka pastikan, nyatakan. Gitu loh. Jangan bersakwa sangka, jangan menilai dari kejauhan. Datangi. Tanyakan, kenapa kok Anda bakar minyak? Nanti dapat kawan roh pikukuh. Namanya kita mencari kan, memilah-milah kan, mana yang diambil. Karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya atau menjadikan sebuah peristiwa itu enggak sia-sia, enggak.
Itu ada hubungannya kebutuhan kita, batin kita, hati kita untuk lebih mengenal pada Robnya, pada Tuhannya, sehingga kita lebih bisa menyikapi manusia sesama, terhadap alam, terhadap binatang, nggak sewenang-wenang. Karena apa? Harum, gitu kan? Karena apa? Berharga. Kenapa? Aci ini geni, nafsu sudah ditundukkan, tidak sombong, tidak menghakimi orang, gitu. Kan ke dalam tuh, ke dalam diri. Ya jadi seperti itu Mas, tujuannya kenapa kok bakar menyan malam ini. Yang berpengaruh juga kita ada yang kita bahas tentang menyan, tentang pusoko, tentang kembang, gitu. Jadi saya nanya, takut nggak habis ini kalau diembok menyan? Habis ini Enggak ya. takut karena Nah, akhirnya timbul inspirasi toh. Harum, wah saya misal nih mau ke rumah pacar, di tengah jalan kok bawa menyan, jangan pas takut lah, langsung sadar diri, oh iya saya harus berbunga-bunga, saya harus harum, kan gitu, saya harus murah senyum, supaya apa? Nggak ditolak, nggak suruh pulang, kan gitu. Ya kan dalam reduksinya seperti itu, jangan bunyi ada pocong, jadi pocong cewek kamu itu menginspirasi pocong nanti kan gitu, jangan lah. Wah harum, oh iya, langsung larikan ke dalam, jangan keluar, kalau keluar bahaya Mas, tenang rasa, kalau tidak keluarkan bahaya, cipta angan-angan yang enggak nantinya, ke dalam, masukkan ke dalam, gitu. Atau misalnya masuk ke ruangan, dilalanya orang tua pacar kamu itu kok ada kerisnya, ada pedangnya, busuk kan gitu, ya nggak gitu, reduksi masuk ke dalam, berharga, berarti calon mertua saya itu menghargai sesuatu yang berharga, maka harus saya hargai anaknya, saya juga harus dengan sikap yang bisa menghargai orang lain. Nah enak toh dalam reduksinya. Jangan pas nemu calon mertua yang banyak kerisnya akhirnya lari kamu bro. Banyak pikuku tadi situ. Nah itu direduksi ke dalam. Belajar kaweruh. Supaya apa? Weruh tahu. Sehingga apa? Enggak lidah-lidah kan. Mengarah satu tujuan. Mantep, jek kan. Jadi ya seperti itulah pembahasan kita kaitannya dengan. Oke, deal ya.